Halo, perkenalkan, nama saya Hugo Satriawan. Pada hari ini saya akan mereview buku Sarjono Sukanto dari bab 1 sampai bab 10. Tugas ini merupakan ujian akhir semester pertama. Oke, langsung saja. Pada bab 1 terdapat pendahuluan. Dalam buku ini mengatakan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Setiap manusia mengenal kebudayaan dan peradaban. Masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup yang telah menarik perhatian. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Ilmu sosiologi ini pertama kali terjadi di Eropa, di benua Eropa. Menurut objek ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ilmu matematika, yang kedua ilmu pengetahuan alam, yang kedua ilmu tentang perilaku, dan yang terakhir ilmu pengetahuan kerohanian. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama bersifat empiris, bersifat teoritis, bersifat kumulatif, dan yang terakhir bersifat non-etis. Lanjut pada bab kedua. Bab kedua adalah proses sosial dan interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat. Yang pertama, adanya kontak sosial, kedua adanya komunikasi, dan yang ketiga kehidupan yang terasing. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2. Yang pertama proses yang asosiatif dan yang kedua kerjasama atau cooperation. Ada 5 bentuk kerjasama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Yang kedua bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antar 2 organisasi atau lebih. Yang ketiga kooptasi, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilisasi organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada koalisi, yakni kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada akomodasi, yaitu istilah akomodasi dipergunakan dalam 2 arti. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan, dan yang kedua akomodasi yang menunjuk pada suatu proses. Selanjutnya bab ketiga yaitu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Berikut ini adalah beberapa tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Yang kedua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal antara lain serta ada kerjasama yang erat. Sementara kelompok sekunder
adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi. Selanjutnya ada formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai aturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk membangun hubungan antar sesama, contohnya organisasi. Sedangkan informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Selanjutnya kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit dari 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Lanjut bab 4, kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan mempunyai 7 unsur yang dianggap sebagai kultural universal, yaitu yang pertama peralatan, yang kedua mata pencaharian, yang ketiga sistem kemasyarakatan, yang keempat bahasa lisan maupun tertulis, yang kelima kesenian, keenam sistem pengetahuan, dan ketujuh religi atau sistem kepercayaan. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selanjutnya bab 5, lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan atau dikenal juga sebagai lembaga sosial merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Ada 4 pengertian norma, di mana norma itu sama, yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Yang pertama cara, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, yang keempat adat istiadat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Ketiga, lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam analisis histori, analisis komparatif, dan analisis hubungan antar lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya saya akan mereview yang bab ke-6, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Akan tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sistem lapisan masyarakat di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur baku dalam sistem lapisan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Kedua, peran atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melakukan hak-hak dan kewajibannya. Selanjutnya, dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan adalah yang pertama ukuran kekayaan atau material, yang kedua ukuran kekuasaan, yang ketiga ukuran kehormatan, dan yang keempat ukuran ilmu pengetahuan. Selanjutnya bab 7, kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Sifat dan hakikat kekuasaan. Yang pertama, simetris atau hubungan persahabatan, hubungan sehari-hari, hubungan yang bersifat ambivalen, pertentangan antara mereka yang sejajar kedudukannya. Yang kedua, asimetris, contohnya popularitas, peniruan, mengikuti perintah, tunduk pada pemimpin formal, tunduk pada seorang ahli, pertentangan antara mereka yang tidak sejajar kedudukannya. Hubungan sehari-hari. Cara-cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama yaitu dengan meninggalkan segenap peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan kedudukan penguasa. Yang kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan. Yang ketiga, melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik. Yang keempat, mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Cara memperkuat kedudukan. Yang pertama, menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, penguasaan bidang kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dengan paksa. Ada 3 pola umum sistem lapisan kekuasaan, yaitu tipe kasta, tipe oligarkis, dan tipe demokratis. Selanjutnya bab ke-8, perubahan sosial dan kebudayaan. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Hal itu mengakibatkan bahwa garis pemisah dalam kenyataan hidup antara perubahan sosial dan kebudayaan lebih sukar untuk ditegaskan. Biasanya antara kedua gejala itu dapat ditemukan hubungan timbal balik sebagai sebab dan akibat. Beberapa bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Bentuk-bentuk perubahan yaitu yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Dan yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat. Contohnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, peperangan dengan negara lain, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan, yang pertama kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, yang ketiga sikap masyarakat yang tradisional,
Yang keempat, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest. Dan yang terakhir, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pola integrasi kebudayaan. Selanjutnya adalah bab ke-9, yaitu masalah sosial dan manfaat sosiologi. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai baik atau buruk. Klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumber-sumbernya yaitu ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Beberapa masalah sosial yang penting adalah yang pertama kemiskinan, yang kedua kejahatan, yang ketiga di organisasi keluarga, yang keempat masalah generasi muda, yang kelima peperangan, yang keenam pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, ketujuh masalah kependudukan, yang kedelapan masalah lingkungan, dan yang terakhir birokrasi. Oke, jadi bab yang terakhir yaitu bab ke-10 merupakan penutup dari buku ini. Setelah mendalami isi buku ini menjadikan kita lebih memperdalam sosiologi sebagai suatu ilmu, namun masih memiliki kesan bahwa ilmu sosiologi bersifat abstrak. Sebagai ilmu masyarakat, sosiologi mengalami peristiwa-peristiwa tertentu maupun berbagai rasa kritis. Pada masa selesai Perang Dunia Kedua, banyak masalah muncul, konflik-konflik realis, kejahatan, dan lain-lain. Masalah tersebut selalu dikaitkan atau didasarkan pada yang terjadi saat ini, sehingga dinilai cepat tanggap terhadap masalah sosial penting sehingga dapat membantu memecahkan masalah-masalah tersebut. Oke, jadi sekian untuk video mereview buku Sarjono Sukanto. Sekian dan terima kasih.